Setelah 5 siswa menghilang secara misterius di pegunungan, pihak berwenang mengerahkan 10.000 polisi dan puluhan helikopter untuk pencarian. Hadiahnya mencapai 42 juta yuan. Namun setelah 5 bulan pencarian, para siswa tidak pernah ditemukan. Seorang ibu yang putus asa berusaha mencari bantuan dari seorang dukun setempat. Dukun itu melakukan ritual dan menyatakan bahwa anak-anak itu berada di arah tenggara. Keesokan harinya, dukun itu memimpin tim pencarian tanpa tujuan yang jelas. Di tengah perjalanan, dukun itu tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke sebuah truk sampah. Katanya anak-anak itu ada di dalam. Mereka segera membolak-balikkan sampah di bak truk itu, tapi tak ada jejak apapun. Polisi berteori kemungkinan mereka telah diculik. Polisi memberikan telepon rumah ke orang tua beserta alat rekamnya. Berjalannya waktu, perhatian media memudar dan dilupakan publik. Hanya orang tua mereka yang masih menyebarkan poster. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba sang ibu menerima telepon. Dia yakin itu suara putranya. Namun tiba-tiba telepon itu langsung mati. Harapan menyala kembali, tetapi berita yang lebih meresahkan tiba. Seorang penduduk desa melaporkan melihat 5 anak di danau. Untuk mendapatkan petunjuk, polisi mulai menguras air dan penyelam mencari di bawah air. Media bergegas ke tempat kejadian untuk liputan langsung. Seiring berjalannya waktu, tidak ada bukti yang ditemukan. 5 tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Jack mengambil kasus tersebut dengan harapan itu akan menaikkan karirnya. Dia meninjau kembali semua dokumentasi kasusnya. Jack tertarik dengan pernyataan seorang profesor bahwa pelaku kemungkinan adalah seorang yang sangat dikenal oleh anak tersebut. Hal ini memberi Jack petunjuk untuk memecahkan kasusnya. Jack dengan cepat menemui profesor itu untuk meminta keterangan. Profesor mengatakan anak-anak itu biasanya bermain di luar saat pagi hari dan kembali ke rumah di malam hari. Namun pada saat hari anak itu hilang, sang ibu menelpon polisi pada siang hari. Katanya dia punya firasat buruk terhadap anaknya. Dan biasanya si ibu membiarkan pintunya tidak terkunci. Namun hari itu dia menguncinya seolah-olah tahu anaknya tidak akan kembali. Dan yang lebih aneh lagi, sebulan setelah anak itu hilang, dia menerima panggilan telepon misterius. Pihak keluarga merasa itu adalah anak mereka, yaitu Jong kecil yang menelpon. Walau begitu, sang ibu tetap tenang dan tidak menunjukkan kesusahan dengan anaknya yang hilang. Dalam panggilan yang direkam, sang ibu tetap diam selama 17 detik. Dan sebelum menutup telepon, dia tidak pernah menekan tombol pelacakan yang bisa menemukan anaknya. Perilaku aneh ini meyakinkan profesor bahwa sang ibu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Profesor dan Jack mengunjungi rumahnya di mana suasana yang meresahkan menyambut mereka. Terlihat sang ibu sedang mencuci piring dengan ekspresi kosong. Ada setengah kantong semen di sudut rumah. Tiba-tiba neneknya muncul menunjuk sang ayah dan berulang kali membuat gerakan tangan yang aneh. Jack dan profesor merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dia bertanya kepada sang ayah mengapa dia tidak menekan tombol pelacakan. Sang ayah agak gugup. Dia beralasan kalau tombol itu tidak berfungsi. Meskipun tampak aneh, tapi Jack dan profesor tidak menemukan bukti apapun. Saat mau pergi, profesor mau izin menggunakan kamar mandi. Sang ayah juga buru-buru pergi ke WC yang di sebelahnya. Setelah keluar dari kamar mandi, profesor merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sang ayah sedang mengintipnya. Dari semua itu, profesor dengan berani berteori bahwa tubuh anak-anak itu dikubur di dalam rumah. Dan beneran, saat dibongkar ada pakaian dan sepatu anak-anak yang telah hilang.